Sebagai desa yang terletak di wilayah pesisir utara Kabupaten Tuban, Desa Beji memiliki karakteristik dan potensi alam yang beragam. Desa Beji ini terletak dalam wilayah administratif Kabupaten Jember, Kabupaten Tuban, yang terletak pada titik koordinat -6831300 melintang selatan dan 112006753 di ujung timur. Dengan luas wilayah sebesar 3,19 km persegi. Desa Beji sendiri terdiri dari 3 dusun utama, yaitu Dusun Bogang, Dusun Kerajaan, dan juga Dusun Maduran. Desa ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Desa Sugihan di sebelah barat, Desa Jenggolo di sebelah selatan, dan juga Desa Jenuh di sebelah timur. Pada aspek topografi, Desa Beji memiliki bentuk lahan dataran rendah dengan ketinggian sekitar 0-5 meter di atas permukaan laut dan juga kemiringan lereng berkisar 15-45% yang tergolong landai. Desa Beji memiliki 3 jenis tanah utama, yaitu aluvial litosol yang terdapat di area pertanian dengan kesuburan sedang hingga tinggi dan cocok untuk tanaman pangan. Yang kedua ada batu gamping yang mendominasi di wilayah berkontur keras dan berfungsi sebagai material bangunan serta penyimpan air tanah. Dan yang ketiga ada tanah gambut yang berada di area rendah yang tergenang dan berperan menyimpan karbon dan mencegah kelembapan tanah. Dalam potensinya, Desa Beji memiliki topografi datar hingga landai yang memudahkan pengembangan infrastruktur, pertanian, serta permukiman. Lalu yang kedua, adanya jenis tanah aluvium litosol yang memiliki kesuburan sedang hingga tinggi dan cocok untuk tanaman pangan seperti padi dan jagung. Yang ketiga, adanya batuan gamping yang mendominasi wilayah dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan serta berfungsi sebagai menyimpan air tanah. Sementara itu, masalah yang ada di desa ini adalah karena berada di dataran rendah dan dekat pantai, Desa Beji rentan mengalami genangan air dan banjir musiman, serta sistem drainase yang kurang optimal dapat memperparah kondisi tersebut. Lalu, untuk mengatasi masalah tersebut, kita dapat meningkatkan kapasitas dan perawatan sistem drainase, lalu membuat saluran pembuangan tambahan di area rawan genangan, dan yang terakhir dapat membangun tanggul atau kolam retensi untuk menampung limpasan air hujan. Pada aspek klimatologi, sesuai data yang kita dapat secara sekunder, curah hujan di desa ini sebesar 24 mm, yang termasuk daerah dengan curah hujan relatif rendah hingga sedang, sehingga cocok digunakan untuk pertanian lahan kering dan sawah tak ada hujan, dengan memerlukan bantuan sistem irigasi tambahan dari embung untuk menjaga ketersediaan air di musim kemarau. Selanjutnya, suhu rata-rata harian di Desa Beji berada di angka 25 derajat Celcius. Suhu ini relatif stabil sepanjang tahun dan mencerminkan iklim hangat lembab khas daerah pantai utara Jawa yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman pangan seperti padi, jagung, cabai, serta mendukung budidaya ikan dan udang di kolam tambak. Karena kisaran 25-30 derajat Celcius merupakan kondisi optimal untuk pertumbuhan organisme air tropis. Selain itu, adanya kelembapan udara sebesar 20% RH. Adapun potensinya yaitu curah hujan rata-rata 24 mm dan suhu sekitar 25 derajat Celcius, cocok digunakan untuk pertanian lahan kering, sawah tak ada hujan, serta budidaya ikan air tawar dan udang. Dengan adanya iklim pesisir yang stabil, dapat mendukung sistem tanam sekali setahun dengan hasil yang optimal. Adapun masalahnya, curah hujan yang tergolong rendah membuat ketersediaan air terbatas, sehingga petani bergantung pada embung dan irigasi buatan. Dan ketika musim kemarau tiba, menjadi kekeringan dan menurunkan hasil panen serta produktivitas ternak. Dengan itu, kita dapat mengambil solusi yang pertama dengan cara membangun dan memperluas embung, sumur resapan, serta jaringan irigasi tetes atau irigasi hemat air. Dan yang kedua, dapat menggunakan sensor kelembapan tanah dan sistem otomatisasi irigasi untuk mengatur pemberian air sesuai kebutuhan tanaman. Dalam aspek hidrologi, Desa Beji termasuk wilayah pesisir dengan sistem aliran air yang bermuara langsung ke pantai utara Jawa. Di wilayah ini, terdapat beberapa sungai kecil yang mengalir secara musiman maupun permanen. Sungai-sungai tersebut berperan penting dalam mengalirkan air hujan dari daerah tangkapan di daratan menuju laut, sekaligus menjadi jalur utama drainase alami bagi wilayah sekitar.
Kehadiran jaringan sungai ini memberikan potensi besar bagi kegiatan irigasi lahan pertanian dan tambak, serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber air permukaan pada musim penghujan. Selain sungai, Desa Beji juga memiliki embung sebagai tempat penampung air hujan yang mendukung ketersediaan air permukaan maupun proses masuknya air ke dalam tanah. Embung ini membantu mengisi kembali cadangan air tanah, menjaga keseimbangan antara air permukaan dan air bawah tanah, serta mendukung aktivitas pertanian dan kebutuhan domestik saat musim kemarau. Selain itu, potensinya yaitu adanya sungai dan 2 embung utama yang berfungsi untuk irigasi pertanian, budidaya ikan, serta konservasi air. Lalu, masalahnya, sungai dan saluran air sering mengalami pendangkalan serta sedimentasi, sehingga dapat mengurangi kapasitas aliran air dan memicu banjir lokal. Adapun solusinya, yang pertama dapat dilakukan dengan pembangunan tanggul dan sistem drainase yang berkelanjutan untuk menampung limpasan air saat hujan deras dan mencegah meluapnya sungai. Yang kedua, penerapan sistem zonasi sempadan sungai dengan melarang pembangunan dan aktivitas yang dapat memperparah sedimentasi di area sekitar bantaran sungai. Dan yang terakhir, dengan cara pemanfaatan teknologi pemantauan aliran air seperti sensor debit sungai dan kamera pengawas untuk mendeteksi dini terjadinya pendangkalan atau potensi banjir lokal. Pada aspek geologi, Desa Beji didominasi oleh batuan kapur atau gamping yang tersebar di beberapa titik, terutama di sepanjang jalur utama desa. Keberadaan batuan ini menunjukkan bahwa wilayah Beji termasuk dalam formasi geologi sedimen laut tua yang terbentuk dari proses pengendapan organisme laut selama jutaan tahun. Jenis batuan ini memiliki struktur berpori yang dapat berperan dalam menyimpan air tanah atau aquifer, sehingga dapat mendukung ketersediaan sumber air bawah permukaan meskipun kondisi curah hujan relatif rendah. Potensi Desa Beji dalam aspek geologi yaitu karena tersusun atas batuan kapur atau gamping dan batuan sedimen laut tua berpotensi sebagai sumber bahan bangunan dan penyimpan air tanah atau aquifer. Karena struktur batuannya yang menunjukkan zona kaya mineral sedimen dapat mendukung terbentuknya sumber daya migas di Kecamatan Jenuh, terutama di wilayah Beji. Lalu, masalahnya yaitu adanya aktivitas penambangan batu kapur dan eksploitasi migas beresiko menimbulkan kerusakan struktur tanah, penurunan muka air tanah, serta pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengancam kestabilan lahan dan keseimbangan ekosistem setempat. Adapun solusinya yaitu, yang pertama, dapat dilakukan dengan penerapan regulasi ketat dan pengawasan rutin terhadap aktivitas tambang dan eksplorasi migas. Lalu, reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang seperti penanaman kembali vegetasi, pengisian lubang bekas tambang, serta pengelolaan limbah agar ekosistem dapat pulih. Dan yang ketiga, yaitu dengan cara melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Pada aspek kebencanaan, Desa Beji tergolong dalam wilayah yang berpotensi mengalami banjir, terutama pada saat musim penghujan. Hal ini dipengaruhi oleh topografi desa yang relatif datar dan berada di kawasan pesisir datar. Sehingga, air hujan seringkali menggenang karena aliran permukaannya lambat dan sistem pembuangan alami kurang optimal. Rendahnya kemampuan tanah dalam menyerap air, serta berkurangnya area resapan akibat pembangunan, turut membawa besar kemungkinan terjadinya genangan. Ketika curah hujan meningkat dan saluran drainase tidak berfungsi dengan baik, banjir dapat muncul di sejumlah titik, terutama di sekitar area pertanian dan jalur transportasi utama. Masalah dalam aspek kebencanaan ini yang pertama, terjadinya kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan saluran drainase akibat aliran air yang tidak tertangani dengan baik. Dan yang kedua, memungkinkan terserang penyakit yang timbul akibat genangan dan kontaminasi air. Lalu, untuk solusinya, yaitu dengan cara perbaikan dan perawatan rutin sistem drainase, termasuk pembersihan saluran dari sampah, lumpur, dan sedimen agar aliran air tetap lancar. Dan yang kedua, peningkatan daya serap tanah melalui pembangunan sumur resapan, biopori, dan taman hijau. Dan yang terakhir, melakukan edukasi dan pelibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta tidak membuang sampah ke saluran air untuk mencegah penyumbatan drainase. Dengan luas wilayah mencapai 3,19 km persegi atau sekitar 319 hektar, Desa Beji memiliki variasi pemanfaatan lahan yang mencerminkan karakter wilayah pesisir dataran rendah dengan aktivitas pertanian dan perikanan yang cukup dominan.
Secara umum, bangunan lahan di Desa Beji terdiri atas area pemukiman seluas 85 hektar. Wilayah ini digunakan untuk tempat tinggal penduduk serta sarana pelayanan publik seperti kantor desa, sekolah, puskesmas, dan pasar. Permukiman tersebar di 3 dusun utama yaitu Kerajaan, Meduran, dan Bogang dengan kepadatan cukup tinggi di sekitar pusat desa. Yang kedua, ada lahan pertanian seluas 120 hektar. Pada sektor pertanian, Desa Beji didominasi oleh sawah tak ada hujan yang ditanami padi dan jagung. Total luas lahan pertanian mencapai 120 hektar dengan hasil panen rata-rata 600 ton gabah dan 250 ton jagung per tahun. Kondisi lahan berupa sawah kering menjadikan petani hanya dapat melakukan 1 kali masa tanam dalam setahun, bergantung pada curah hujan dan ketersediaan air di embung. Yang ketiga, ada perkebunan seluas 30 hektar. Sektor perkebunan di Desa Beji mencakup komoditas utama berupa jeruk dan cabai. Luas area perkebunan mencapai sekitar 35 hektar dengan hasil produksi jeruk mencapai 175 ton per tahun dan cabai sekitar 40 ton per tahun. Kedua komoditas ini menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat, terutama pada musim panen raya. Yang keempat, ada sektor peternakan seluas 25 hektar. Sektor peternakan di Desa Beji berfokus pada sapi potong dan sapi perah dengan populasi sekitar 320 ekor. Produksi daging sapi mencapai 18 ton per tahun, sedangkan susu segar yang dihasilkan mencapai 5.000 liter per bulan. Peternakan ini menjadi mata pencarian utama bagi sebagian penduduk, sekaligus menyediakan pasokan daging, susu, dan pupuk organik yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan pertanian. Yang kelima, ada sektor perikanan seluas 35 hektar. Perikanan menjadi sektor potensial lain di Desa Beji, terutama karena kedekatannya dengan laut dan adanya embung desa sebagai sumber air utama. Kegiatan budidaya dilakukan di area seluas 35 hektar dengan jenis hewan yang dibudidayakan antara lain bandeng, nila, dan undang windu, menghasilkan rata-rata 95.000 kg per tahun. Terakhir, ada embung dan daerah aliran sungai sebesar 24 hektar. Terdapat 2 embung utama, yaitu Embung Jomblang dan Embung Cendep, yang berfungsi sebagai penampung air hujan, sumber irigasi, serta mencegah kekeringan. Selain itu, beberapa sungai kecil seperti Sungai Semilir dan Sungai Soan menjadi bagian penting sistem drainase alami desa. Secara umum, Desa Beji termasuk dalam kelas kemampuan lahan kelas 2, yang berarti lahan tergolong cukup baik untuk kegiatan budidaya pertanian, perikanan, dan permukiman, namun memiliki beberapa kendala yang perlu dikelola, seperti risiko banjir, keterbatasan air pada musim kemarau, dan juga tanah berkapur di beberapa bagian wilayah. Hal ini tentunya memberikan potensi yang cukup besar dengan lahan seluas 319 hektar dan terbagi menjadi beberapa sektor. Diversifikasi ini menciptakan struktur ekonomi desa yang seimbang. Sedangkan untuk masalahnya yaitu alih fungsi lahan untuk permukiman dan fasilitas umum mulai meningkat akibat pertumbuhan penduduk. Ketidakhadiran peraturan desa yang memadai dapat menimbulkan konflik baru dalam pemanfaatan lahan di masa depan. Untuk solusinya, yang pertama dengan cara penyusunan dan penetapan peraturan desa tentang tata ruang yang mengatur zonasi lahan untuk pertanian, permukiman, industri, dan ruang terbuka hijau agar pemanfaatan lahan lebih terarah. Dan yang kedua, pelaksanaan sosialisasi dan musyawarah desa. Dan yang terakhir, dengan cara penguatan sistem pengendalian dan pengawasan pemanfaatan lahan melalui pencatatan administrasi pertanahan, izin pembangunan yang terukur, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten. Selanjutnya, perhitungan neraca lahan. Yang pertama, ketersediaan lahan. Didapat hasilnya yaitu 357.822 hektar. Sedangkan untuk perhitungan kebutuhan lahan didapat 157.680 hektar. Dan perhitungan penduduk 20 tahun mendatang yaitu sebesar 1.783 jiwa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan lahan lebih besar daripada kebutuhan lahan. Maka, neraca lahan di Desa Beji termasuk dalam nilai relatif surplus dan nilai absolut berkelanjutan.
keseimbangan antara kebutuhan air dan jumlah air yang tersedia di suatu daerah, Desa Beji termasuk daerah agraris dan merupakan mata pencaharian bagi sebagian penduduk yang berprofesi sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian. Embung ini merupakan salah satu sumber mata air utama yang dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk mengairi lahan pertanian dan sawah di sekitarnya, yang memiliki luas 24 hektar dan kedalaman 6 meter. Selain itu, berfungsi sebagai sumber irigasi, embung ini juga berperan penting dalam menampung dan menyimpan air hujan selama musim penghujan, sehingga ketersediaan air tetap terjaga pada saat musim kemarau tiba. Keberadaan embung menjadi penopang utama kegiatan pertanian dan ketahanan desa, sekaligus membantu mencegah kekeringan serta menjaga keseimbangan lingkungan sekitar. Indeks kualitas udara di Kabupaten Tuban dalam angka 85 masih tergolong kategori sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas udara tersebut tergolong aman dan memiliki dampak cukup ringan. Bagi kelompok sensitif, di Desa Beji sendiri, aktivitas industri di sekitar kilang minyak Pertamina Tuban turut memberikan pengaruh terhadap kondisi udara lokal. Emisi dari proses pengolahan minyak dan aktivitas transportasi industri dapat menjadi salah satu sumber peningkatan polutan di atmosfer, meskipun masih dalam batas wajar. Oleh karena itu, pengawasan emisi, penghijauan sekitar kawasan industri, serta pemantauan kualitas udara secara rutin menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kesehatan di masyarakat Desa Beji. Adapun vegetasi yang ada di desa ini yang didominasi oleh pohon jati dengan kadar penyerapan 119,25 ton per tahun, dilanjutkan oleh pohon trembesi dengan kadar penyerapan sebesar 28 ton per tahun, dan yang terakhir diikuti oleh pohon bambu yang kadar penyerapannya sebesar 60 ton per tahun. Tuban kan fokusnya nanti di industri kan Mas. Dan di Desa Beji sendiri itu ada tambang gitu. Tambang. Desa Beji memiliki potensi sumber daya mineral besar, terutama minyak bumi dan gas alam sebagai bahan galian golongan A, serta batu kapur atau gamping dan batuan sedimen laut tua sebagai penyusunnya. Keberadaan kilang minyak Pertamina di Kecamatan Jenu menghasilkan produk seperti bensin, solar, aftur, dan LPG. Potensi ini mendukung energi nasional dan pembangunan wilayah, namun eksploitasi migas dapat menimbulkan pencemaran, menurunkan kualitas air tanah, serta menyebabkan ketergantungan ekonomi yang menghambat sektor pertanian dan perikanan.